Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi matematika wajib kelas 10. Kita akan melanjutkan materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Pada bagian pertama kemarin kita belajar mengenai konsep nilai mutlak. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan konsep nilai mutlak pada bentuk aljabar. Konsep nilai mutlak bentuk aljabar. Nilai mutlak berbentuk aljabar, contohnya AX plus B. Karena di sini ada fungsi X, maka dia merupakan bentuk aljabar. Dinotasikan dengan mutlak AX plus B. Didefinisikan dengan mutlak AX plus B. Didefinisikan menjadi dua macam. Yang pertama, fungsi atau bentuk aljabar di dalam tanda mutlak itu akan bernilai positif. Jadi di sini adalah AX plus B jika AX plus B-nya lebih besar sama dengan 0. Atau X-nya lebih besar sama dengan negatif B per A. Yang ini kita rubah ya. B-nya pindah ruas jadi negatif B. Kemudian karena di sini ada AX, maka per A. Jadi negatif B per A. Definisi yang kedua akan bernilai negatif, jadi negatif dari bentuk yang di dalam mutlak ini jika AX plus B kurang dari 0. Jadi akan bernilai negatif jika AX plus B kurang dari 0 atau X-nya kurang dari negatif B per A. 4. Untuk X sama dengan 2, X sama dengan 0, dan X sama dengan negatif 3. Mutlak dari 3x min 4 itu didefinisikan menjadi dua. Yang pertama, aljabar di dalam mutlak ini akan bernilai positif atau 3x min 4 akan bernilai positif jika 3x min 4 lebih besar sama dengan 0. Dan 3x min 4 itu akan bernilai negatif jika 3x min 4 kurang dari 0. Perhatikan syarat yang pertama. 3x min 4 lebih besar sama dengan 0, maka 3x lebih besar sama dengan negatif 4. Pindah ke sana menjadi 4 ya. Kemudian x-nya lebih besar sama dengan 4 per 3. Atau kita bisa tuliskan bahwa mutlak dari 3x min 4 itu akan bernilai positif jika x-nya lebih besar sama dengan 4 per 3. Kita peroleh dari sini. Definisi yang kedua akan bernilai negatif jika 3x min 4 kurang dari 0. Perhatikan di sini, 3x min 4 kurang dari 0, maka 3x kurang dari 4 dan x-nya kurang dari 4 per 3. Jika kita tuliskan, mutlak dari 3x min 4 juga mempunyai definisi atau nilainya negatif jika x-nya kurang dari 4 per 3. Ini kurang dari 4 per 3. Nah, untuk x sama dengan 2, kita lihat di sini. X sama dengan 2 itu berarti definisinya yang atas atau yang bawah. Ini kurang dari 4 per 3 ya. X sama dengan 2 berarti karena X sama dengan 2 itu lebih besar dari 4 per 3. Karena X sama dengan 2 itu lebih besar dari 4 per 3, maka kita menggunakan definisi yang atas. Kita menggunakan definisi mutlak dari 3x min 4, kita gunakan definisi yang atas. 3x min 4 sama dengan x-nya kita substitusikan ya, 2 kita substitusikan ke sini, berarti 3 dikali 2 dikurangi 4.
sama dengan 6 dikurangi 4, hasilnya adalah 2. Untuk soal yang kedua, X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu memenuhi yang atas atau yang bawah. Nah, ternyata X sama dengan 0 itu X-nya kurang dari 4/3. Karena X-nya kurang dari 4/3, maka kita gunakan definisi yang bawah. Maka berlaku mutlak dari 3x min 4 itu berlaku negatif 3x min 4. Jangan lupa dikasih tanda kurung ya. Karena negatif kali 3x negatif 3x, negatif kali negatif 4 hasilnya adalah plus 4. Kemudian x-nya kita gantikan dengan angka 0, maka menjadi negatif 3 dikali 0 ditambah 4 sama dengan 0 ditambah 4 hasilnya adalah 4. Oke, soal yang ketiga, jika x-nya sama dengan negatif 3, sekarang kita lihat negatif 3 berarti syaratnya yang terpenuhi yang atas atau yang bawah? Ternyata yang bawah ya. Karena negatif 3 itu kurang dari 4/3, maka kita gunakan definisi nilai mutlak yang bawah, yaitu mutlak dari 3x min 4 sama dengan negatif dalam kurung 3x min 4 sama dengan negatif kali 3x, negatif 3x plus 4. Atau negatif 3 kali negatif 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 9 ditambah 4 sama dengan 13. Jadi, kita tentukan dulu definisinya, terus syaratnya kita rubah dulu. Kemudian dilihat x-nya itu memenuhi syarat yang atas atau yang bawah. Jika memenuhi yang atas, berarti gunakan definisi yang atas. Jika x-nya memenuhi yang bawah, maka gunakan definisi yang bawah. Oke. Kuis yang kedua, tentukan nilai dari mutlak 5x min 2 untuk nilai x sama dengan negatif 5. Jadi di sini kalian buat dulu definisinya. Definisi mana yang akan digunakan jika x-nya sama dengan negatif 5. Silahkan dicoba ya. Kalau sudah tahu jawabannya, kalian simpan dulu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi selanjutnya adalah fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya terdapat di dalam tanda mutlak. Jadi fungsi biasa, tetapi dia terdapat tanda mutlak atau di dalam tanda mutlak. Fungsi nilai mutlak disimbolkan dengan fx sama dengan mutlak x. Sama sebenarnya. Didefinisikan menjadi 2. Fx itu didefinisikan menjadi 2. Mutlak x. X akan bernilai positif jika x-nya lebih besar sama dengan 0 dan akan bernilai negatif jika x-nya kurang dari 0. Nah, ini adalah gambar dari grafiknya ya. Kenapa digambarkan seperti ini? Kalau positif kan berarti x-nya sama dengan 1, maka y-nya 1. Kalau negatif, jika x-nya negatif 1, negatif 1 kan tadi sudah dilihat ya sebelumnya, negatif kali negatif 1, maka hasilnya adalah mutlak. Karena mutlak itu tidak pernah negatif. Jadi, grafik nilai mutlak berbentuk seperti ini. Selalu positif, selalu ke atas. Atau selalu berada di atas sumbu X. Untuk bentuk yang kedua, fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak dari ax plus b juga didefinisikan menjadi dua macam. Ax plus b akan bernilai positif jika ax plus b lebih besar sama dengan 0. Kemudian ax plus b akan bernilai negatif jika ax plus b kurang dari 0. Hampir sama seperti yang tadi ya. Nah, untuk selanjutnya sifat-sifat nilai mutlak. Di sini sifat-sifatnya mutlak dari negatif x itu hasilnya sama seperti dengan mutlak x.
mutlak dari X itu sama dengan, hasilnya akan sama seperti akar X yang dikuadratkan. Kemudian, mutlak dari X itu sama dengan, mutlak dari X kuadrat sama dengan, mutlak dari negatif X yang dikuadratkan, ini dari sifat yang pertama, itu hasilnya sama dengan X kuadrat. Nah, untuk sembarang X, Y, anggota bilangan real, berlaku sebagai berikut. Yang pertama, mutlak dari X dikurangi Y. Ini mutlaknya berada dalam tanda mutlak semua, itu sama dengan Y dikurangi X. Jadi berlaku sifat komutatif. Kemudian untuk perkalian mutlak X, Y itu sama dengan mutlak X dikali dengan mutlak Y. Pembagian mutlak X per Y itu sama dengan mutlak X dibagi dengan mutlak Y. Kemudian mutlak X ditambah Y itu kurang dari sama dengan mutlak X ditambah dengan mutlak Y. Ya, ini adalah mutlak X dikurangi mutlak Y itu kurang dari sama dengan mutlak X dikurangi Y. Oke. Itu adalah sifat-sifat dari nilai mutlak. Untuk kuis ketiga, diketahui fx, jadi sini fungsi ya. Fx sama dengan 3x plus 9, maka kalian diminta untuk menentukan nilai dari f negatif 4. Artinya apa? Artinya di sini x-nya itu, x-nya sama dengan negatif 4. Oke, silahkan kalian coba untuk kuis ketiga ini. Kuis pertama, kuis kedua, dan kuis ketiga, ini nanti silahkan kalian kumpulkan pada absen. Linknya nanti saya bagikan di classroom ya. Demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe bila kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.